Kita langsung ke pembelajaran hari keempat ini, Pak. Ya. Kok gitu? Anda lihat materinya, Pak? Kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan nggak? Ya. Oke, saya kelihatan, guys. Nah, di sini prosedur checklist loading and unloading. Ya. Sebelum mulai loading, perwira yang bertanggung jawab membuat kesepakatan dengan pihak terminal. Ini prosedur di AOT, Pak, ya, di kapal-kapal oil tanker. Ya. Pertama, jumlah manifold yang akan digunakan. Tahu kan manifold dari kapal, Pak, ya? Ya. Kalau yang belum pernah di kapal tanker, manifold itu yang akan menghubungi arm selang dari darat. Tapi kalau misalnya size-nya manifold 8 contohnya dari darat, loading arm-nya dia punya selangnya 12. Nah, itu pakai reducer, Pak. Reducer ada dari kapal, ya. Atau sebaliknya mungkin dari darat selangnya 10 inch. Dari kapal dia punya manifold 12. Nah, itu pakai reducer. Bisa 8 atau 10 ke 12 bisa, ya. Terus kargo yang akan dimuat apa? Jenisnya, ya. Grade-nya apa? Jenis bahaya dari muatan dan pencegahannya itu ada di SF, safety safety cargo, keterangan semua masalah MSDS, Material Safety Data Sheet, ya. Jadi semua kapal-kapal yang memuat jenis AOT, jenis apa oil tanker, ya, itu harus memberikan data-data lengkap mengenai kargonya tersebut di Material Data Safety Sheet, ya. Material Data Safety Sheet. Jadi kalau di dalam MSDS itu ada penanggulangan jika kena kargo tersebut terhadap tubuh manusia atau kulit manusia. Ada semua, Pak. Jenis-jenis bahayanya daripada muatan tersebut. Temperatur yang harus dijaga selama loading, ya. Dan kapasitas loading rate maksimum untuk setiap jenis muatan. Kapasitas kamu punya maksimum rate berapa, ya. Kedua, kecepatan loading bukan berdasarkan kapasitasnya, melainkan kesanggupan kapal menerimanya. Ya, jadi catat ini, Pak, kecepatan loading bukan berdasarkan kapasitasnya, melainkan kesanggupan kapal menerimanya. Ukuran pipa dan sistem ventilasi, juga kondisi pipanya. Ya. Dan ketiga, loading rate awal adalah slow rate, Pak, low rate, untuk mencegah penumpukan listrik statis. Jadi kalau pertama kalian terima kargo, atau kalian mau discharge kargo dengan slow rate dulu, Pak. Jangan langsung ke maksimum rate, ya, berdasarkan kemampuan kapal kalian. Ya, jadi slow rate dulu mungkin 50 meter cube, langsung pelan-pelan naik dalam 1-2 jam sampai ke maksimum rate yang kalian punya kapal yang dikehendaki sesuai dengan sertifikatnya. Ada tuh, Pak. Maksimum rate itu ada sertifikatnya. Yang B, discharging. Sebelum pembongkaran muatan, buat kesepakatan terlebih dahulu, Pak, dengan pihak terminal mengenai jenis-jenis muatan yang akan dibongkar, kecepatan maksimum, dan tekanan pembongkaran yang dapat diterima di darat. Ini akan dibicarakan di Shipshore Safety Checklist. Nanti loading master akan datang, ya, bertemu dengan chief mate dan kapten juga duduk di suatu meja dan berbicara, ya, mengenai jenis-jenis muatan yang akan dibongkar ataupun di loading, terus maksimum rate-nya, tekanannya berapa, pembongkaran dapat diterima, ya. Pembongkaran muatan dilakukan dengan mengikuti hasil kesepakatan tersebut di atas, ya, pada pertemuan antara loading master dengan pihak kapal. Selama operasi pembongkaran muatan, perhatikan hal-hal khusus
dalam persyaratan keselamatan untuk setiap jenis muatan. Dan selesai operasi pembongkaran muatan, lalu harus terbitkan dry certificate yang ditandatangani oleh pihak darat. Jadi setelah stripping, ya sudah stripping maksudnya kalau sudah mau habis lalu kita stripping, isap ya, sisa kargo kita transfer ke darat. Nah, untuk meyakinkan bahwa muatan sudah benar-benar habis di setiap tangki, maka dicek Pak nanti dari surveyor. Dicek dari surveyor, juga loading master, dan pihak kapal mengeluarkan dry certificate ya yang ditandatangani oleh pihak darat ya, agar pihak darat tahu bahwa betul-betul sudah habis kargo di atas kapal. Shipshore interface, pertukaran informasi sebelum kapal tiba. Dari kapal ke terminal. Ya. Apa aja dari kapal ke terminal Pak? Shipshore interface-nya. Draft, trim kapal pada waktu tiba, infokan ke bagian terminal. Draft, trim maksimum yang mungkin terjadi. Ketiga, kebutuhan sarana bantu olah gerak. Apakah kita ada butuhkan sarana olah gerak, misalnya takbut ya dan lain-lain. Kondisi tangki, ya kargo, inner gas, sistem muatan dan sebagainya. Ini dari apa namanya, dari kapal ke terminal, Pak. Pekerjaan perbaikan yang mungkin dapat menghambat kegiatan apa saja. Pekerjaan hot work, karena di atas kapal itu, kapal tanker tidak boleh sembarangan melakukan pekerjaan panas, Pak, hot work. Ya, itu betul-betul harus dapat izin dari terminal sempat, juga kapten. Terus rincian manifold yang digunakan, baik jumlah, ukurannya, ya, dan reducer. Dari terminal ke kapal, Pak. Tadi dari kapal ke terminal, sekarang dari terminal ke kapal. Dalam kedalaman kolam dermaga akan diumumkan, Pak, diinfokan dari terminal ke kapal. Berapa meter kedalaman di sekitar terminal atau di pelabuhan, ya, di mana, atau jetty di mana kapal akan sandar. Itu sarana bantu yang tersedia dari pihak terminal. Pemakaian tali tunda, ya, pemakaian tali tunda. Jenis sarana tambat, sistem penambatan. Penambatan itu tali, Pak, ya, tali temali untuk sandar. Arah dan kecepatan kapal sewaktu akan merapat. Ya, waktu kita mau merapat tentu kecepatannya harus sangat berkurang, Pak. Tidak mungkin cepat. Nah, itu dikendaki juga oleh pihak terminal. Berapa knots. Lalu sandar kiri apa sandar kanan? Terus kepastian dermaga, ukuran manifold, sarana penyambung hose dan loading arm. Terus kondisi cuaca di sekitar jetty atau di dermaga itu akan diinfokan dari pihak terminal ke darat. Nah, arrival meeting sebelum memulai kegiatan, yes, arrival meeting maksudnya meeting setelah tiba kapal, maka kesempatan tertulis tentang prosedur, kapasitas maksimum, pemompaan, penghentian kegiatan, ya. Kapasitas maksimum pemompaan akan diinfokan kepada loading master, juga penghentian kegiatan, dan melengkapi menandatangani Shipshore Safety Checklist yang tadi saya katakan, bahwa pada saat kalian tiba maka akan datang loading master, ya, juga wakilnya, perwakilan loading master, ya, ke kapal untuk bertemu dengan chief mate, chief officer, ya, untuk berbicara dan menyepakati tentang Shipshore Safety Checklist. Di Shipshore Safety Checklist itu, Pak, ada A, B, di part A, B. Ya, nanti kita bicara itu masalah apa aja Shipshore Safety Checklist isinya. Dan diketahui oleh kapten. Semua masalah keselamatan, Pak. Kerja yang aman dan nyaman sewaktu kapal pengoperasian loading dan discharging di terminal. Kesempatan tertulis tindakan yang dilakukan dalam menghadapi bahaya yang mungkin timbul. Nah, contohnya ini, Pak. Ya.
Contohnya seperti itu. Penjagaan selama bertambat. Maksudnya penjagaan selama kapal sandar. Ya. Setiap petugas darat kapal harus mematuhi semua peraturan yang diberlakukan. Merokok di tempat yang sudah ditentukan. Penggunaan peralatan memasak juga harus diperhatikan ya di kapal tanker, Pak. Merokok juga, Pak, ya, di tempat yang sudah ditentukan, tidak bisa sembarangan di kapal tanker. Pelaksanaan hot work, pekerjaan panas. Bantuan dalam keadaan darurat. Kelengkapan kesiapan peralatan pemadam kebakaran. Ya, selama kalian bekerja di atas kapal oil tanker, tentu harus melengkapi semua perlengkapan, contohnya untuk oil spill atau tumpahan minyak. Ya, jangan sampai tiba-tiba terjadi tumpahan minyak, kalian belum mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, termasuk alat pemadam kebakaran. Tersedianya International Fire Connection, Pak. Fire Connection itu, Pak, dihubungkan ke darat. Jadi kalau terjadi kebakaran di atas kapal, maka dari pihak darat akan membantu segera, ya Pak, baik air dan alat-alat pompa untuk memadamkan api. Tenaga gerak kapal